Halo guys, balik lagi di channel kita. Pernah bayangin nggak gimana jadinya kalau seorang mantan tentara Amerika malah jadi anggota resmi geng paling ditakuti di Jepang alias Yakuza? Nah, kali ini kita bakal bahas film thriller kriminal super tegang berjudul The Outsider. Di sini kita bakal ngeliat gimana kerasnya dunia bawah tanah Jepang tahun 1950-an. Jadi, pastiin kalian tonton sampai habis karena endingnya bener-bener nggak terduga. Cerita dimulai di sebuah penjara di Osaka tahun 1954. Nick Lowell, Jared Leto adalah satu-satunya tahanan kulit putih di sana. Di penjara ini, Nick nggak sengaja menyelamatkan seorang Yakuza bernama Kiyoshi dari hukuman gantung tiruan oleh narapidana lain. Sebagai balas budi, Kiyoshi berjanji bakal bantu Nick keluar dari penjara itu. Gak butuh waktu lama, lewat koneksi klan Yakuza tempat Kiyoshi bernaung, klan Shiromatsu, Nick akhirnya bebas. Begitu keluar, Nick langsung dijemput dan diberi setelan jas rapi serta pekerjaan. Nick mulai berutang budi dan masuk ke lingkaran mereka. Nick mulai bekerja sebagai otot untuk klan Shiromatsu. Tugas pertamanya adalah menegosiasikan bisnis dengan pebisnis Amerika yang sombong. Di sini Nick nunjukin kegilaannya. Dia ngepruk kepala pebisnis itu pakai mesin tik tanpa ragu-ragu karena menghina klan mereka. Kejadian, Nick makin dekat dengan Kiyoshi dan mulai dipercaya sama ketuanya, Akihiro. Tapi masalah mulai muncul saat Nick jatuh cinta dengan adik perempuan Kiyoshi yang bernama Miu. Hubungan ini sebenarnya terlarang karena Nick adalah orang asing gaijin, tapi mereka berdua nekat menjalin hubungan diam-diam. Ketegangan naik pas klan Shiromatsu mulai berselisih sama klan saingan yang lebih modern dan licik, yaitu klan Seizu. Klan Seizu ini dipimpin oleh orang-orang muda yang pengen merebut wilayah Shiromatsu yang masih megang teguh tradisi kuno. Karena sebuah insiden kesalahan dalam misi baku tembak, Nick menunjukkan loyalitas tertingginya lewat ritual Yubitsume, yaitu memotong jari kelingkingnya sendiri sebagai simbol permintaan maaf dan kesetiaan kepada sang Kumicho ketua besar. Hal ini membuat Nick akhirnya resmi diangkat jadi anggota keluarga Yakuza berkulit putih pertama di klan tersebut melalui upacara minum sake sakral. Perang total antar klan nggak bisa dihindari. Sialnya, ada pengkhianat di dalam tubuh klan Shiromatsu sendiri, yaitu Oro, yang diam-diam bersekutu dengan klan Seizu karena menganggap ketua mereka sudah terlalu tua dan lemah. Dalam sebuah jebakan di pelabuhan, Kiyoshi, sahabat Nick, tewas dibunuh secara tragis. Kematian Kiyoshi ini bikin Nick benar-benar terpukul dan murka. Di saat yang sama, Nick tahu kalau Miu ternyata sedang hamil anaknya. Nick pun bersumpah bakal ngelindungin Miu dan balas dendam atas kematian Kiyoshi. Klan Seizu berhasil membunuh ketua besar Shiromatsu, Akihiro. Klan Shiromatsu pun hancur lebur, tapi Nick nggak tinggal diam. Dengan sisa kekuatan dan kepintarannya sebagai mantan tentara, Nick memburu para pengkhianat. Nick mendatangi markas klan Seizu sendirian. Di sana, dia berhasil mengeksekusi Orochi pengkhianat dengan cara yang sangat brutal di depan ketua klan Seizu. Karena aksi berani dan mematikan tersebut, ketua klan Seizu memilih untuk membiarkan Nick pergi demi menghormati keberaniannya yang luar biasa. Film ditutup dengan Nick yang kembali ke pelukan Miu yang aman. Nick sekarang diakui sebagai pemimpin baru dari sisa-sisa klan Shiromatsu yang loyal. Dia bukan lagi seorang outsider, orang luar, melainkan bos baru di dunia bawah tanah Jepang. Nah, itu dia alur cerita film The Outsider. Gimana menurut kalian aksi Jared Leto yang berubah dari tawanan jadi bos Yakuza? Keren atau malah terlalu nekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat alur cerita film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.